Nggak ada yang mau jawab nih. Kemarin kalian bikin tugasnya. Apa yang dimaksud dengan frozen shoulder? Izin menjawab, Dok. Ya, Terjadinya kekakuan pada bahu. Pada bahu dan kekakuan pada sendi-sendinya. Pada bahu. sendi bahu. Ya, bagus, Afifah. Ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa penyebab frozen shoulder? Kenapa bisa terjadi frozen shoulder? Yuk, yang lain. Semuanya ngerjain kan tugasnya? Saya izin jawab, Dok. Ya, silahkan. Frozen shoulder bisa terjadi karena stroke, diabetes, cedera tulang belakang, dan penggunaan sendi bahu yang berlebihan. Ya, Tiara, Khairunisa. Terima kasih. Jadi, frozen shoulder bisa terjadi karena stroke, cedera, apalagi tadi? Diabetes. Diabetes, oke. Terus? Cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang. Oke. Fase frozen shoulder. Siapa yang tahu? Kemarin ada kan fase-fasenya ya, frozen shoulder ya? Ya, siapa yang menjawab nih? Ya. Siapa? Ada yang bisa menjawab? Frozen, atau bagaimana cara pemeriksaannya frozen shoulder? Mengetahui ini frozen shoulder atau bukan? Ada yang tahu? Kemarin? Kekakuan, taunya kaku itu gimana? Pasiennya ngasih tahu, kaku nih dok. Gitu aja, atau kaku nih. Kenapa Bu? Bahunya kaku. Secara objektif dia bilang kaku. Secara subjektifnya gimana tahu bahwa itu frozen shoulder atau bukan? Izin menjawab, Dok. Ya, siapa namanya? Nisrina, Dok. Oke, Nisrina. Ya, silahkan Nisrina. Untuk mengetahui frozen shoulder secara subjektif itu melakukan proses assessment dan diagnosis dengan menggunakan pengujian ROM atau bisa juga pakai X-ray, Dok. Oke. Lingkup gerak sendi apa yang diperiksa? Lingkup gerak sendi di sendi bahu. Oke. Lingkup gerak sendi bahu ada apa aja? Fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, adduksi, gitu. Sama rotasi internal, rotasi eksternal. Dok. Oke. Jadi kalau kita periksa ada kekakuan, itu dilihat dari lingkup gerak sendinya. Lingkup gerak sendinya seperti apa? Normal atau tidak? Tidak normal, Dok. Tidak normalnya. Tidak normalnya jadi bertambah atau berkurang lingkup gerak sendinya? Berkurang. Berkurang. Jadi yang harusnya normal berapa fleksi sendi bahu? Dan tahu? Normal bisa? Kelihatan nggak tangan saya? Nih, fleksi. Jadi dari nolnya kan dia sejajar bahu, kemudian dia gerakan ke atas. Kalau dia bisa full sampai ke atas, ini normal, 180 derajat. Kalau abduksi bahu, normalnya, kameranya. Ini kan nggak tangan saya. Karena saya pakai, ini juga, ini dari samping, karena pakai background jadi nggak kelihatan. Ya, jadi supaya tahu berkurang atau enggak harus tahu normalnya. Gimana bisa bilang itu frozen atau enggak kalau kita nggak tahu normalnya? Dia bisa gerak sih, cuman segini. Dia bisa gerak sih. Coba Pak, bahunya diangkat, digerakkan. Bisa. Tuh. Tapi segini aja. Nah, ini masuk frozen shoulder apa enggak? Gitu. Ya, jadi harus tahu dulu normalnya setelah diperiksa berapa
kurangnya lingkup gerak sendi bahunya? Semua lingkup gerak sendi bahu tadi gerakan-gerakannya dia berkurang atau hanya satu saja udah bisa dibilang frozen shoulder? Ada yang tahu? Biasanya 2 minimal atau lebih. Jadi dia terbatasnya di fleksi dan abduksi, fleksi dan eksternal rotasi, fleksi dan internal rotasi. Itu disebut sebagai frozen shoulder. Jadi nggak cuma satu gerakan, dia terbatas. Ya. Terus sekarang latihannya pada frozen shoulder, apa aja latihannya? Tata laksananya. Yuk, siapa yang menjawab? Mau saya tunjuk atau ada yang mau Bisa jawab? menjawab, Dok. Ya, nama? Naura. Namanya siapa? Naura. Naura. Silakan Naura. Untuk tata laksana awal, ada Bandinian exercise, tabletop, sama supine neutral ya. Oke, kayak gimana tuh gerakannya? Tahu nggak? Kalau Bandinian itu dia berdiri, terus apa namanya, salah satu tangannya bertumpu di meja atau di satu tempat, terus yang tangan yang pain, yang sakit itu di sirkumduksi, diputar, tapi kayak gitu. Tapi dia tidak apa ya, tidak dibantu dan hanya mengandalkan gravitasi. Terus kalau tabletop arm side itu digeser di meja, tangan yang sakit itu digeser di meja sejauh yang pasien bisa. Oke. Bisa kamu contohin yang pendulum? Pendulum. Apa tadi? Yang berdasarkan gravitasi itu tadi apa namanya? Oh, Bandinion. Nah, kebayang nggak kamu gerakannya seperti apa? Coba. Bisa praktekin nggak kira-kira tuh kayak gimana? Sebentar ya, Dok. Nah, kan kayaknya berdiri bisa tuh. Kalau yang Bandinion yang sirkumduksi itu ini apa namanya? Jadi kan berdiri, terus tangannya itu digerakin perlahan gitu, Dok. Oke. Saya Ya, itu pasien, tapi cuma betul. gravitasi aja, nggak dibantu. Iya. Oke. Terus tadi yang frozen shoulder ya, ini contoh gerakannya ya. Jadi yang kalian tahu frozen itu membeku, shoulder bahunya kaku ya. Terima kasih Naura tadi udah menjawab. Tuh kita lihat ya, kita ulang sedikit. Frozen shoulder itu adalah gangguan pada bahu yang ditandai dengan nyeri dan menurunnya lingkup gerak sendi bahu. Gitu. Jadi lingkup gerak sendi bahunya harus menurun. Gitu. Itu yang disebut frozen shoulder atau nama lainnya adhesive capsulitis. Bisa juga dengan adhesive capsulitis. Ya. Ada 3 fase di adhesive capsulitis. Yang pertama, biasanya digerakin aja tuh sakit banget. Jadi belum kaku tuh. Dia sebenarnya bisa, tapi sakitnya lebih dominan fase-fase awal. Itu ya, biasanya 2 minggu gitu tuh nyeri yang lebih berat. Yang kedua, mulai muncul kekakuan bertahap. Dia masih bisa bergerak. Misalnya, bisa sih Dok, coba kok gerakin. Sakit banget nih. Coba gerakin. Oh, masih bisa.
masih bisa, tapi udah tinggal ini belum nggak bisa mentok full. Gini udah mulai kaku. Nanti kalau dia fasenya cuma bisa segini, lebih dari 90 sakit, cuma bisa 90, lebih 90 mulai sakit, kekakuannya bertahap. Sampai kemudian kalau nggak diterapi bisa kekakuannya digerakkan sedikit aja kaku sekali. Kemudian setelah berjalan waktu, setelah 6 bulan, biasanya kekakuannya mulai berkurang. Bisa sampai 9 bulan, bisa sampai 12 bulan, bisa kembali lingkup gerak sendinya. Butuh waktu yang sangat lama untuk frozen shoulder ini, ya. Apalagi kalau nggak diterapi, gitu. Ini kalau kita lihat sendi bahu yang normal, ini apa namanya di daerah sedikit H ini, dia kan sebenarnya ini harusnya lentur nih, bisa digerakkan ke atas. Nah, ini yang membeku, yang froze, gitu ya. Kita lihat gambar sebelahnya G dan H itu yang frozen shoulder, ini yang menebal, membeku, gitu ya. Tadi diagnosanya dia ada nyeri, dan kaku. Kakunya dilihat dari lingkup gerak sendinya yang terbatas, kemudian keterbatasan lingkup gerak sendi baik aktif maupun pasif. Jadi meskipun dia kita bantu untuk gerakan, tetap aja mentok segini nggak bisa, gitu. Itu frozen shoulder. Biasanya kalau pasif bisa digerakkan, itu berarti dia sudah menuju ke fase mulai adanya perbaikan, ya. Nah, itu biasanya nyeri. Jadi ada scar tissue yang membatasi gerakan, itu yang menyebabkan terjadinya frozen shoulder. Nih tata laksananya, nih bahkan ada yang sampai 2 tahun. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, memfasilitasi perbaikan sendi, bisa diberikan obat-obatan, bisa disuntik intraartikular. Nah ini namanya Pottman exercise. Nih Pottman exercise. Ini bisa dia nggak pakai bawa sesuatu, bisa pakai bawa sesuatu. Biasanya fase-fase awal dia nggak pakai bawa sesuatu, hanya digerakkan sesuai gravitasi. Tapi posisinya seperti ini, jadi membungkuk dan ini digerakkan. Jadi yang gerakkan adalah ini lengannya aja, gitu untuk aktifnya. Ini latihan untuk sedikit mengembalikan si lingkup gerak sendi. Ini yang namanya Pottman exercise, ya. Jadi dia gerak ke samping, ke kanan, kiri, ada yang ke depan, belakang. Ya, mudah-mudahan membuat kalian lebih ingat karena kalian sudah mengerjakan terlebih dahulu tentang si frozen shoulder ini. Baik, ada yang mau bertanya nggak sampai sini tentang frozen shoulder? Kalau udah ngerti semua? Udah jelas? Nggak ada yang mau bertanya? Udah jelas semua? Halo? Ini diam, jelas atau bingung? Jelas, Dok. Oke, yang lainnya udah ngerti ya? Sekarang kita ke topik yang berikutnya yaitu tentang cedera tendon. Ya, kemarin kan kita belum bahas ini ya, yang di jurnal tentang tendon. Sebagai pendahuluan bahwa di tangan ini gangguan nyeri bisa terjadi karena cedera, bisa karena infeksi, bisa terjadi gangguan pada tendon-tendonnya ini. Karena di tangan banyak sekali tendon-tendon yang ada. Otot-ototnya kan cuma dikit ya, otot intrinsiknya ya, cuman otot-otot introsius dan lumbricalis. Yang lainnya adalah otot-otot ekstrinsik, di mana yang ada di jari tangan hanya tendonnya saja dari otot-otot ekstrinsik. Nah, gangguan pada tendon ini sangat mempengaruhi adanya gangguan gerakan pada sendi yang terlibat. Tata laksananya hanya
operasi. Nah, nih extensor tendon berarti adanya di mana nih? Di palmar atau di dorsal. Kalau extensor tendon namanya extensor tendon. Yang di depan ini apa namanya? Ini berarti tendon apa yang ada di sini? Gerakan ini? Halo? Ini mau kuliah apa tidak? Oh, nggak ada yang jawab. Yang di depan flexor, Bu. Palmar. Ya, ini namanya yang ada di depan sini flexor tendon. Kalau extensor tendon yang ada di daerah dorsal. Jadi yang untuk ekstensi gini ya. Ini namanya extensor tendon. Nah, pada tata laksana tendon healing ada 3 fase. Fase yang pertama biasanya mulai muncul adanya fibrin. Hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian hari kelima fibrinnya dibantu oleh fibroblast. Pada 3 minggu biasanya ada edem, peningkatan vaskularisasi. Kalau ditata laksana dengan baik, dia bisa berkurang edemanya dan kekuatannya sudah mulai cukup kuat untuk dilatih. Ya, jadi untuk extensor tendon harus dilakukan imobilisasi. Jadi kalau misalnya cedera nih di extensor tendon gitu ya, kena luka, kemudian dijahit, biasanya dilakukan pemasangan gips. Nah, misal pemasangan gipsnya dalam bentuk lurus begini, kalau kita mau latihan, itu harus nunggu 3 minggu, nunggu sampai kuat dulu. Kalau misalnya belum 3 minggu kita langsung lakukan aktif exercise, kita gerak-gerakan, bisa lepas lagi nanti yang sudah diperbaiki extensor tendonnya. Ya, biasanya 30-40 ekstensi fingernya kalau extensor tendon. Jadi nggak full lurus begini, tapi 30-40 ekstensi derajat. Ini ekstensinya ya. Ini biasanya hasilnya cukup bagus untuk cedera tendon. Nah, kalau flexor tendon tadi di sini ya. Nah, di sini juga flexor tendon diimobilisasi selama 3 minggu juga gitu. Nah, untuk flexor tendon karena gerakan kita itu banyak sekali gerakan flexor, maka dia hanya boleh yang diimobilisasi adalah flexor yang cedera saja. Yang lainnya misalnya dia flexor di 2 yang dioperasi. Nah, yang ininya boleh digerakkan. Flexor ini aja yang diimobilisasi. Jadi uninvolved fingers harus jangan diimobilisasi. Nah, di flexor tendon di sini ada zona-zonanya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Biasanya ini untuk kita mengetahui struktur apa saja yang terkena. Kalau misalnya cedera di zona 5, berarti dia di daerah sini. Gitu. Udah lebih bisa lebih banyak yang terkena. Zona 4, dia pas di daerah carpal tunnel, di mana di situ ada tendon, ada saraf medianus, bisa terkena. Kalau dia kenanya di zona 3, daerah lumbricalis. Kalau zona 2, biasanya kalau zona 2 cuman 1 jari atau 2 jari aja. Gitu ya. Kemudian zona 1 cuman profundus. Jadi kalau zona 1 jauh lebih aman, nggak banyak struktur yang terlibat. Gitu ya. Ini ruptur tendon. Ruptur tendon bisa terjadi karena stretch yang berlebihan. Jadi kalau misalnya letak ke belakang, gitu, stretch yang berlebihan, gitu ya. Salah satunya yang terkenal adalah mallet finger. Mallet finger ini biasanya terjadi karena misalnya main basket terus terlalu ekstensi. Nah, ini gampang tata laksananya hanya diimobilisasi aja di bagian distal ya.
Kalau kita lihat nih mallet finger. Jadi yang daerah ekstensornya putus karena terlalu ketarik ke luar atau berlebihan, akhirnya putus. Nah ini dengan dia dipasang mini spark atau apa namanya ini, imobilisasi aja di ujungnya. Tadi seperti kita bilang 3 minggu dia sudah cukup kuat ya untuk bisa dilakukan. Ya tadi ya 5 zona di flexor tendon ruptur ya, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Kalau dilakukan operasi, yang kalian harus tahu, nih, kan kita membahasnya masing-masing area tergantung dengan zona yang terkena di zona mana, gitu ya. Kalau zona 2, zona 3, tadi kan zona 2, zona 3 berarti adanya di daerah, ini zona 1, ini zona 2, ini zona 3. Ini zona 4, daerah carpal tunnel, zona 5 yang di proximalnya. Kalau dia di zona 2 dan zona 3, di sini, karena ini adalah banyak gerakan, ini biasanya digunakan dinamik traksi untuk mobilisasi. Karena kan kita mayoritas gerakannya adalah gerakan jari sama gerakan tangan ya, jadi nggak boleh terlalu dikakukan. Gitu. Terus, kemudian, kalau dia ini Duran dan Hoster ini seorang yang melakukan penelitian ya, bahwa kalau dia dilakukan kontrol pasif exercise program, jadi pasif kita gerakkan dengan pakai alat, biasanya pakai dinamik apa namanya itu, dinamik traksi, jadi dinamik splint, jadi splintnya nggak hanya diem, nggak dia hanya di gips kaku begitu, tapi dipasang seperti kayak ada per-pernya, jadi bisa bergerak secara pasif. Jadi pernya yang akan dorong, nanti dia balik lagi, gitu ya. Kalau dengan sebelum 3 minggu kita lakukan kontrol pasif exercise program, itu ternyata mencegah terjadinya adesi di zona 2. Jadi kalau yang terkena di zona 2, di daerah sini, zona 2, itu kalau hanya dilakukan imobilisasi selama 3 minggu, karena dia lebih kecil tempatnya, lebih gampang terjadinya kekakuan. Jadi nggak bisa nekuk, nggak bisa, jadi kakunya tergantung kita imobilisasinya bentuk apa. Kalau imobilisasinya bentuk lurus, jadi dia nggak akan bisa nekuk. Nah, nggak bisa nekuk kan jadinya nggak fungsional kan. Makanya itu si Duran dan Holzer itu dia membuat alat supaya dia tetap bisa secara pasif nanti bergerak dalam sebelum 3 minggu. Dan itu ternyata cukup untuk membuat mencegah terjadinya adesi. Gerakannya nggak usah jauh-jauh, cuma 3 sampai 5 mm. Kalian bayangkan. Jadi gerakannya nggak banyak full begini ya. Gerakannya cuma 3 sampai 5 mm. Itu sudah cukup untuk mencegah terjadinya adesi. Ya. Secara umum, kalau dilakukan operasi, wrist ini dia dalam bentuk posisinya akan dalam bentuk fleksi, MCP-nya dalam 35 sampai 40 fleksi, kemudian diberikan dorsal block splint. Gini ya, kalau dia cederanya di flexor. Jadi splintnya dia di dorsal. Nah, tadi secara umum kan sebenarnya kalau kita nunggu kuatnya tadi kan 3 minggu nih, harusnya kalau tendon itu baru boleh digerakkan. Tapi konsekuensinya kalau dia di zona 1, 2, dan 3 akan menimbulkan kekakuan. Maka dari itu, dari dia mulai programnya di hari kedua dan kelima. Tadi fase 2 ke 5 tadi sudah mulai ada apa? Fibroblast. Walaupun dibatasi oleh splint. Jadi gerakannya tadi kan cuma sedikit ya, cuma 3 sampai 5 mm. Tapi bisa bergerak gitu. Tetap belakangnya ada blok splintnya. Splintnya ini baru akan dilepas setelah 3 sampai 4 minggu. Gitu ya. Kemudian nah, setelah 3-4 minggu, tapi setelah dilepas, dia tetap nggak boleh aktif langsung megang, latihan megang, kuat, ngangkat-ngangkat. Nggak boleh, nanti bisa rusak lagi yang diperbaiki si tendonnya. Dia baru boleh melakukan
gerakan full ekstensi ini yang lebih aman adalah setelah 6-8 minggu. Biasanya aktivitas normal akan kembali setelah 12 minggu. Ingat ya, jadi bahwa gerakan awal, early exercise, early motion, bisa menghambat terjadinya formasi atau terbentuknya scar tissue. Ya. Tapi kalau dia terlalu berlebihan, gerakannya bisa menyebabkan ruptur tendon lagi, bisa lagi putus lagi si ruptur tendon. Makanya tadi, jadi dia harus digerakkan, tapi gerakannya sangat terbatas, sangat terkontrol, hanya 3-5 mm, dan itu pun sudah membuat menghambat terjadinya bukan scar tissue. Baru boleh aktif dia melakukan exercise ekstensi seperti ini setelah 6-8 minggu. Jadi kita harus kasih tahu bahwa dia akan kembali normal setelah 12 minggu. Ya. Ini kalau dilakukan graft. Graft itu biasanya disambung, diambilkan dari tempat lain. Misalnya di sini dia putus, kemudian rusak, misalnya hancur gitu ya, nggak bisa dijahit aja, nah itu perlu graft, diambilkan dari tendon di kaki yang ada yang otot yang bisa diambil, dipasang di sini. Ya, kalau tendon graft biasanya lebih cepat, imobilisasinya hanya selama 3 minggu, kemudian dilakukan exercise secara aktif untuk membuat tarikan tendon cukup kuat. Biasanya dilakukan splint di antara exercise. Jadi kalau pas exercise saja dia dibuka, kemudian setelah exercise dia dipasang splint lagi. Ya, biasanya dilakukannya dalam posisi netral wrist. Netral berarti lurus saja. Ya, kalau dilakukan tendon graft karena dia disambung, dia bisa lebih cepat penyembuhannya. Tapi kalau yang tadi cuma dijahit saja, nggak dilakukan graft, itu sangat mudah untuk terjadinya ruptur tendon lagi kalau terlalu aktif. Ya. Ini rekonstruksi tendon. Kalau tendon ada fase 1, ada fase 2, fase 3. Nih. Biasanya kalau rekonstruksi tendon, jadi rekonstruksi tendon itu diperbaiki tendonnya tanpa diambilkan dari jaringan yang lain, ya. Biasanya diposisikan posisi fungsional. Jadi fleksi 30-35 derajat, MCP-nya 60-70 derajat, IP-nya yang lurus 0 derajat. Di posisi seperti ini dengan dorsal block splint selama 3 minggu. Tapi mulai minggu pertama sudah ada gentle control passive flexion tadi ya, cuma 3-5 mm. Hati-hati adanya synovitis pada jari. Kemudian setelah 3 minggu biasanya dorsal splint-nya akan dibuang, dan kalau dia rekonstruksinya bagus, tidak ada synovitis, kalau rekonstruksi dia 6 minggu bisa akan aktivitas kembali. Di sini stage 2 dilakukan tendon gliding, patient kemudian rekonstruksi ya, ini ya. Jadi protektif, 5-9 passive flexion, active exercise. Nggak boleh dia pegang-pegang berat selama sampai 3 bulan. Ini kalau dia di middle palang. Di middle palang berarti dia di zona 2 atau zona 2 ya, di zona 2. Dia dilakukan sprinting di middle joint hyperextensi. Sprint digunakan selama 5 minggu. Yang lainnya dia harus nggak boleh diimobilisasi juga. Ini kalau extensor pollicis longus, berarti extensor pollicis longus di jempol,
biasanya dilakukan surgical grafting karena jempol ini semua gerakan kita membutuhkan jempol. Kalau jempolnya terganggu, ini nggak akan ada kekuatan. Jadi harus hati-hati kalau untuk jempol, ya. Biasanya dilakukan operasi. Ya, biasanya kalau dioperasi dilakukan selama 1 bulan. Nah, kalau pada pasien-pasien karena infeksi, sering juga menyebabkan ruptur pada tendon ekstensor, yaitu pasien-pasien pada rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis biasanya sih kita lakukan rehabilitasinya membutuh lebih lama, 3-4 bulan, kemudian ini ya, terjadinya ruptur itu biasanya bisa karena artesian ruptur, bisa karena tendinosinusitis yang berat, bisa karena multiple injection of steroid. Lalu dilakukan tendon transfer, imobilisasi selama 3,5 minggu. Dilakukan exercise-nya secara gentle, pertama-tama dibantu assisted, kemudian aktif, baru passive extension dengan kontrol. Ya. Ini yang ruptur tendon flexor. Oke. Dari sini, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke penyakit tendon? Kebayang? Pasti belum kebayang ya. Intinya yang kalian ingat dari tendon ini adalah bahwa tangan akan sangat gampang sekali terjadi bengkak. Salah satu sisi dalam untuk fase penyembuhan perlu imobilisasi. Kalian harus tahu fase-fase penyembuhan dalam tendon, kapan boleh diimobilisasi, aktif duluan atau pasif duluan dalam imobilisasi. Kalian tahu apa bedanya gerakan pasif dan gerakan aktif? Ada yang tahu apa yang dimaksud gerakan aktif, apa yang dimaksud gerakan pasif? Kalau gerakan aktif itu digerakkan sendiri sama orangnya ya dok. Kalau pasif itu dibantu sama alat atau orang lain. Ya, betul. Jadi kalau pada tendon prinsipnya dia harus gerak aktif dulu. Aktif atau pasif dulu? Secara aktif. Karena aktif biasanya dia akan terbatas ini apa namanya? Gerakannya hanya sesuai dengan rasa sakitnya. Kalau pasif bisa akan melebihi dari lingkup gerak sendinya. Nah, untuk tendon lebih baik adalah aktif dulu. Dia bisa menggerakkan secara aktif. Baru nanti setelah lewat 3 minggu itu baru kita gerakan secara pasif. Ya, untuk menambah lingkup gerak sendinya. Oke, jadi prinsipnya itu ya tendon ya. Ada fase penyembuhan, ada zona-zonanya, kemudian kapan boleh digerakkan secara aktif, kapan dia boleh digerakkan secara pasif, dan satu lagi splinnya, posisi splin seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke penyakit-penyakit tendon ya. Yang paling sering ada namanya De Quervain syndrome, yang menemukan De Quervain, yaitu nyeri pada ibu jari, terutama pada saat digerakkan. Jadi biasanya begini nih, Finkelstein test, ya. Terapinya gampang, biasanya kita injeksi kortikosteroid dan melakukan imobilisasi. Ya, nih dia nyerinya di daerah tendon sweet-nya, tendon sheath-nya. Jadi dia melakukan tesnya adalah dengan difleksikan si jempol. Kalau dia sakit di daerah sini, itu yang namanya De Quervain syndrome. Ya, trigger thumb. Trigger thumb itu balikannya. Kalau De Quervain itu dia adanya di daerah dorsal, kalau trigger thumb dia biasanya di daerah palmar. Bisa apa namanya nih? Trigger thumb bisa di jempol, bisa trigger finger di seluruh jari. Biasanya dia sakit. Jadi kalau dia nekuk begini, untuk balik ini dia harus bunyi kluk gitu. Ya sayang, itu namanya trigger thumb.
Oke. Ini ya, trigger fingers ya, sama ya. Kita laksananya gampang, injeksi. Ini dibuatkan kontraktur. Kontraktur biasanya terjadi karena adanya fibrosis. Sebentar. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Udah jelas semua? Halo? Ada yang mau bertanya nggak? Tentang tendon injury dan tentang frozen shoulder. Udah ngerti semua? Jelas? Oke, salah satu bikin kesimpulan dong. Ayo, saya dengar. Saya mau tunjuk atau kalian ada yang mau ngomong? Nadira, apa kesimpulan kuliah hari ini? Ayo. Nadira? Reina Putri? Apa kesimpulan kuliah hari ini? Yang kamu dengerin dari tadi apa nih? Kalau yang pertama tadi kan frozen shoulder itu kondisi di mana terjadinya rasa nyeri sama keterbatasan lingkup gerak sendi pada bahu. Terus habis itu tuh disebabkan karena cedera, bisa disebabkan karena cedera seperti stroke, diabetes, terus cedera tulang belakang, sama penggunaan berlebihan pada sendi bahu. Baru assessment-nya itu pertama dilakuin dengan tesnya itu supaya dia tahu dia frozen shoulder atau enggak dengan pasif ROM. Baru bisa dikategoriin frozen shoulder tuh kalau misalnya minimal 2 atau lebih limitasi gerakan pada sendi bahu. Terus buat exercise-nya itu tadi yang basic exercise-nya itu ada bandoneon exercise, tabletop arm slide, sama supine neutral external rotation. Baru kalau misalnya yang ini, yang tadi yang rasa sakit itu, kalau di bagian dorsal itu untuk extensor tendon. Terus setelah dipasang gips, imobilisasi itu sekitar 3 minggu. Terus itu juga sama, kalau yang di flexor juga kayak gitu, tapi dia imobilisasinya itu cuma di jari-jari yang cedera doang. Nah, baru rupture tendon itu terjadi karena stretch yang berlebihan. Contohnya itu adalah mallet tendon. Itu juga imobilisasi distal sekitar 3 minggu. Baru kalau yang di zona 2 sama 3 itu dikasih dynamic traction supaya mencegah terjadinya adhesi. Terus sama early movement itu yang gerakan sekitar 3-5 mm itu dilakukan untuk menghambat scar tissue. Baru ekstensi aktif itu bisa dilakuinnya sekitar 6-8 minggu. Kalau aktivitas normal itu dikasih ke klien, dia baru bisa ngelakuin setelah 12 minggu. Nah, baru kalau misalnya yang graft itu, tendon graft itu dia lebih cepat proses penyembuhannya. Imobilisasinya sekitar 3 minggu, terus setelah itu dipasang splint. Nah, sambil dipasang splint itu dilakuin exercise secara aktif. Baru kalau yang fase penyembuhan tendon itu, exercise yang direkomendasiin itu pertama kali itu yang active exercise, supaya kita bisa tahu kemampuan si pasien nahan rasa sakitnya itu seberapa. Baru kalau misalnya setelah sekitar 3 minggu baru dilakuin passive exercise. Terus sama yang itunya yang penyakit-penyakitnya ya dok, yang ada di Quarvine, terus habis itu trigger thumb sama trigger finger gitu. Udah dok, saya baru nyatet segitu doang.
Ya, ada yang mau nanggepin? Makasih banget ya tadi yang jawab tuh. Di Reina Putri, bagus sekali. Dia bikin rangkuman sambil mendengarkan kuliah. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Apa yang disampaikan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanggapin? Mau nambahin? Elvira, Karisma, Tobias, Ajeng. Ya, siapa yang mau komentar? Jelas atau nggak jelas? Halo? Halo? Nggak ada yang mau komentar lagi nih? Ini mulai minggu depan nanti kayaknya absennya adalah yang berkomentar kali ya. Jadi nggak cukup yang hadir aja, tapi siapa yang berkomentar pada kuliahnya. Jadi kalau yang nggak bicara berarti dianggap tidak hadir. Nah, saya bingung nih kalian. Saya ngeliatin satu-satu wajah kalian, saya bingung nih, kalian ngerti apa tidak sebenarnya. Halo? Nggak ada lagi yang mau nanggapin? Apa kalian saya kasih bahan-bahan aja, nggak usah ada kuliah ya? Udah pada pinter semua ya? Kasih bahan Jangan, Dok. aja, nggak usah ada kuliah. Jangan, Dok. Halo, ayo dong. Jangan, Dok. Jelasin. Bahan kuliah dan ini diajarin. Oke, jadi supaya timbal balik, supaya saya tahu, kayak tadi Reina, saya tahu, oh ya dia sambil nyatet, cukup ada beberapa yang dia paham. Nah, kalau yang lainnya nih, tadi yang baru bicara Naura, Reina, Nisrina, Afifah. Nah, yang lainnya nih, sebenarnya jangan-jangan wajahnya di komputer, tapi yang didengerin yang lain lagi. Oke, terima kasih. Saya akhirin kuliah hari ini. Semoga bermanfaat.